Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 cara tidur Nabi Muhammad. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan setiap minggunya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe. Di video kali ini, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas tentang 6 cara tidur Nabi Muhammad yang dimana ini dipandang dari sisi kesehatan ya. Oke, tidur adalah kebutuhan kita. Ternyata kebiasaan tidur Rasulullah itu sangat amat baik dipandang dari sisi kesehatan. Yang pertama adalah sebelum tidur, biasanya Nabi kita itu melakukan wudhu. Nah, di sini berwudu tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tidur dalam keadaan kita bersih itu sangat amat baik. Karena kita tahu kita tidur bisa sampai 6-8 jam. Nah, di saat itu pula kita baring di suatu tempat yang lama 6-8 jam di kasur, yang dimana kita tidak tahu di kasur tuh ada bakteri, ada kuman atau tungau atau apalah itu yang bisa menyerang kita. Dan yang kedua adalah setelah berwudu, sebelum tidur, Nabi biasanya mengibaskan tempat tidurnya itu dengan mengucapkan kata bismillah. Selain itu untuk mengibas, menjauhkan kita dari jin-jin yang ada di situ. Nah, di situ juga tentu kita akan membersihkan kuman-kuman yang ada di situ. Nah, karena kita tidak tahu tuh tempat tidur kita itu ada kumannya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa sebelum tidur. Nah, membaca doa sebelum tidur ini menyebabkan jiwa kita itu akan terasa tenang. Kemudian ketika jiwa kita itu sudah tenang, maka tidur kita pun akan menjadi lebih mudah. Terus yang keempat adalah mematikan lampu sebelum tidur. Ternyata dari sisi ilmiah, mematikan lampu ini memegang peranan penting, karena dengan mematikan lampu maka hormon melatonin, yang mana hormon melatonin itu terproduksi pada saat lampu redup. Jadi uniknya nih, hormon melatonin ini dia terproduksi hanya dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Nah, inilah alasan kenapa kita dianjurkan untuk tidur di awal malam. Dan ada hadis pula yang berbunyi bahwa Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka pula berbincang-bincang setelah Isya. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa istimewanya waktu tidur itu di awal malam. Oke, kemudian cara yang kelima adalah Rasulullah itu selalu bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud. Nah, di mana kita tahu di situ ya, hormon melatonin tadi kita sambungkan ya. Dari jam 8 sampai jam 1 malam hormon melatonin terbentuk, kemudian lanjut nih Rasulullah bangun sepertiga malam. Mungkin itu bisa jam 2 atau jam 3 atau jam setengah 3 gitu kan. Nah, uniknya lagi nih, di jam-jam itu kortisol muncul. Nah, si kortisol ini penting untuk tubuh. Tetapi jika nilainya itu berlebihan, akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Maka pentingnya sholat tahajud untuk mereduksi atau mengurangi jumlah kortisol tadi. Maka dari itu penting yang namanya sholat tahajud. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, posisi tidur. Nah, Rasulullah itu selalu tidur miring ke kanan. Miring ke kanan. Kita tahu ya, jantung kita tuh ada di kiri. Ketika kita tidur miring ke kanan, otomatis posisi jantung kita itu akan lebih tinggi daripada otak kita, yang dimana hal ini sangat amat bagus untuk menutrisi otak kita. Mengapa? Karena keseharian kita itu sudah memiliki posisi seperti ini, otak lebih tinggi daripada jantung, yang dimana menutrisi otak itu akan lebih lambat gitu ya, akan lebih sedikit ketika posisinya itu melawan gravitasi. Nah, ketika kita tidur dengan posisi miring ke kanan, jantung kita berada lebih tinggi dibandingkan otak kita. Ada dua posisi yang sangat baik untuk otak.
Yang pertama adalah posisi miring tidur ke kanan, dan yang kedua adalah posisi sujud. Otak pun jika dibelah, kita lihat isi otak itu seperti apa. Kita perhatikan baik-baik, posisi otak itu seperti orang yang bersujud. Ya kan? Nanti saya akan taruh gambarnya di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa otak tuh butuh yang namanya kita selalu sering sujud untuk menutrisi otak, untuk merendahkan diri kita kepada Yang Maha Pencipta. Nah, itu tadi kebiasaan tidur Rasulullah dalam kesehariannya. Nah, semoga kita diberi kemudahan untuk mengikutinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.